It's us. Oke, jadi hari ini kita mau bahas gimana sih cara jadi ilustrator profesional yang sebagai karir ya. Jadi ini kita mau pillow talk, asik. Oh ya, sebelumnya kenalin dulu, kami adalah Ton dan Kay. Kami adalah sepasang suami istri yang sama-sama ilustrator dan kita adalah content creator. Jadi waktu kemarin kita sempet ngepost sesuatu konten di platform lain tentang gimana sih cara menghasilkan uang sebagai ilustrator gitu. Nah, sekarang kita mau kasih tahu nih pengalaman kita berdasarkan apa yang kita alami selama bekerja jadi ilustrator. Waktu itu juga Ton sempet kerja di kantor di perusahaan gitu, jadi animator dulu sebelum jadi full time ilustrator. Jadi sekarang Ton ini udah keluar dari kantornya. Kebetulan kemarin di layoff, pas banget pas mau keluar juga. Dan sekarang full time jadi ilustrator dan content creator. Oke, jadi kita akan kasih tahu beberapa nih, kayaknya ada 9, 10 atau beberapa hal yang kamu perlu tahu pas kamu tuh mau jadi bukan cuma ilustrator yang jadi hobi aja, tapi yang bisa menghasilkan uang. Oke, tadi aku udah disclaimer ya, ini cuma berdasarkan pengalaman kita aja. Jadi kalau misalnya ada yang kurang, ada yang mau nambahin, silakan langsung ketik di komen. Sebelumnya jangan lupa subscribe. Oke, kita akan mulai karena ini kita kayak podcast gitu, kita ngobrol-ngobrol aja. Jadi aku akan sebutin poin-poinnya, nanti kamu boleh jelasin ya. How to begin your illustration career. Hal pertama yang harus kamu punya kalau mau jadi ilustrator profesional adalah passion. Gimana tuh? Jelasin lebih lanjut, lebih dalamnya gimana tuh? Passion sendiri mungkin lebih kayak ke ini kali ya, gimana caranya kita benar-benar harus cinta dulu dunia perilustrasian inilah, intinya gitu. Sebagai contohnya misalnya tuh cintanya tuh gimana sampai kita tuh ya hidup tuh hampir ya mungkin tiap hari gitu akan melihat hal-hal ilustrasi terus gitu. Yang tadinya misalnya gambar cuma buat hobi, ini jadi kerjaan gitu ya. Jadi Ya, hobinya ngapain? hobinya ya udah itu juga gitu. Mungkin yang maksud aku tuh lebih kayak porsi kita mencintai dan menikmati ilustrasi itu jauh lebih banyak gitu, karena kita emang bener-bener pengen terjun di situ kita gitu. harus apa ya, ngasih hati dan jiwa kita sepenuhnya ya di kerjaan kita yang ini gitu, karena Yes. emang bener kalau visual art lah ya kita sebutinnya, atau semua seni sih ya, kalau misalnya kita nggak put our heart into it gitu, kalau kita nggak kasih hati kita atau jiwa kita ke sesuatu yang kita buat ini tuh pasti rasanya akan beda gitu. Ini kita udah catetin, jadi ntar kita tinggal baca-bacain aja ya. Oke, udah ada lagi? Apalagi ya, masalah cinta sama ilustrasi ini juga mungkin gimana caranya kita hidup berdampingan dengan ilustrasi itu. Misalnya kayak cara kita melihat sesuatu gitu, cara kita mengobservasi apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, apa segala macam. Bahkan kita ngelihat kayak kita pelajarin juga kayak, oh ini kenapa aku bisa suka sama ini sih, suka sama pemandangan ini atau apa yang kita tonton apa segala, kenapa gitu. Kita bisa lihat, oh gila nih keren juga ya, ternyata aku suka nih sama penempatan karakternya atau style gambarnya atau apapun itulah. Passion, kita cinta banget nih sama dunianya gitu, sampai kita tuh cintanya tuh nggak cuma suka, sampai pengen juga, aduh gue harus kalau bisa sampai belajar deh, sampai pengen tahu. Gue rasa ingin tahunya itu juga meledak-ledak gitu, karena kita suka banget nih sama ini. Oke, yang kedua, cari dan pilih topik yang emang kamu suka dan bermakna buat kamu. Gimana? Kalau topik yang kita suka, kan sebenarnya juga ilustrasi itu kan itu luas banget gitu. Ada yang suka emang pop culture gitu, kayak ya superhero dan macem-macemnya kayak gitu. Nah di situ kamu dari topik-topik itu yang nanti akan menimbulkan rasa kayak kita makin semangat juga nih untuk buat karya-karya yang punya topik-topik itu, apa yang kita suka gitu. Dan itu juga bisa jadi ajang latihan banget nggak sih? Kayak misalnya aku suka pattern gitu, aku suka banget bikin pattern, aku suka ngeliat motif-motif di kain, akhirnya aku jadi kan belajar kan, kayak
bikin pattern, bikin gambar-gambar yang bisa dijadiin motif gitu. Dari yang awalnya misalnya gambar itu masih yang kayak berantakan, yang masih nggak terlalu rapi, dan layoutnya atau naruhnya tuh yang agak nggak terlalu bagus gitu. Nah tapi kan karena akhirnya kita kayak jadi ngulang latihan terus gitu tuh, kita jadi ngerti, oh ini ternyata lebih baik diginiin, atau oh cara gambarnya tuh ternyata kayak gini. Dan yang paling penting, kita bisa ngeluasin tangan kita dari ngegambar topik-topik yang kita suka itu. Jadi nggak usah mikirin fundamental dulu, nanti kita akan bahas fundamental juga, oke? Oke, terus yang ketiga, jangan terlalu fokus sama style di awal, yang penting paham fundamental. Sebenarnya apa juga kita bilangnya ini apa yang kita rasain sih, yang aku rasain juga lah, terutama kalau misalnya kita terlalu fokus sama style itu malah jadi jatuhnya kita juga jadi nggak apa, ada hal yang aku kesulitan untuk gambar juga gitu loh. Sedangkan di sini main pointku tuh kayak kenapa kita fokus ke fundamental dulu tuh biar kau mau gambar style apapun, fundamental tuh tetap akan sama gitu, fondasi gitu. Fundamental tuh apa sih? Ini kita mau ngejelasin tentang fundamental dulu atau Nanti lah, fundamental nanti ya? terakhir. Ya intinya sih kayak gitu. Kalau misalnya kita langsung terjun ke art style tuh kadang tuh gimana ya? Art style tuh jadi jatuhnya kayak jati diri kita gitu loh. Tapi kenapa aku ngerasa juga penting, tapi emang kita fokus ke core-nya dulu karena dari sini tuh kayak mau kita mau stylenya kartun lah kah, atau klasik, atau mau yang kayak Realis. realis atau segala macem, itu fundamentalnya tuh akan tetap sama gitu yang dipakai tuh itu. Jadi mau kamu mau buat apapun, kalau fundamentalmu udah kuat, mempermudah kita untuk membuat dengan art style apapun lah gitu. Terus, kalau misalnya kita mau berkarir sebagai ilustrator, ini juga salah satu yang penting banget, yaitu jam terbang. Jam terbang tuh ngaruh banget. Intinya jadi artis itu kamu akan menghargai proses, gak ada yang instan gitu. Apa yang kita latihanin, apalagi step by stepnya itu benar, dan kita juga nginvest waktunya, itu akan kelihatan juga karena kita tuh wah ini beda nih jam terbangnya dia, kan kelihatan gitu. Orang yang udah sering banget latihan gambar, udah sering gambar juga gitu, akan kelihatan sama orang yang mungkin baru-baru banget lah gambar gitu. Walaupun dia punya talenta gitu, misalnya dia punya, tetap beda gitu. Orang yang punya bakat tapi jarang banget gambar sama orang yang sebenarnya bakatnya nggak terlalu gimana tapi dia oh latihan terus gitu, dia gambar terus gitu. Konsisten. Dan itu kan kelihatan tetap bedanya. Terus yang kelima, bikin portfolio yang sesuai goal kamu. Jadi maksudnya tuh kalau misalnya kita mau jadi ilustrator yang profesional gitu, atau yang berkarir dalam bidang ilustrasi, ya itu kita harus tahu juga goal kita tuh mau kemana sih arahnya. Tujuan kita tuh mau kerjanya tuh kayak apa sih? Ilustrasi itu dipakai di banyak industri ya. Nah di sini kamu mau terjun ke industri yang mana nih gitu. Nah itu yang kamu perlu research. Kayak misalnya contohnya kamu udah belajar fundamental, terus juga udah tahu kayak kira-kira oh aku suka yang art style emang yang begini-begini nih, dengan fundamental aku pelajarin, aku bisa ngedevelop art styleku itu. Dan ini kayaknya contoh di industri, contohnya kayak children book gitu misalnya, oh aku kayak cocok nih di children book, atau kayaknya aku cocok nih kayak di studio game gitu misalnya, atau apa di studio film gitu yang butuh konsep artis dan macem-macem gitu. Nah di sini yang kamu perlu perhatiin karena akan beda portofolio yang kamu siapin untuk ke studio A atau ke studio B, gitu beda banget gitu. Contohnya gini deh, misalnya kita pengen jadi children book illustrator atau ilustrator buku anak. Portfolio yang kita siapin adalah portfolio yang sesuai sama yang suka diminta sama kayak agensi ilustrator buku anak. Misalnya kita harus siapin portfolio gambar ruangan kelas, gambar ekspresi anak-anak, dan sebagainya kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya ternyata oh kayaknya aku lebih suka nantinya arahnya mau jadi ilustrator majalah atau ilustrator cover buku remaja gitu. Nah itu juga portfolio yang akan kamu siapin ya sesuai sama yang bidangnya mau kamu masukin ini gitu. Karena
orang-orang di luar sana yang mau mempekerjakan kamu itu kadang juga nggak bisa ngebayangin pekerjaan kamu nih kayak apa sih. Jadi jago gambar doang tuh belum tentu kamu bisa dapat pekerjaan yang sesuai yang kamu mau, karena jago gambar ini apakah gambarmu bisa diaplikasikan ke hal-hal yang dibutuhin sama industrinya gitu. Yes, makanya kadang industri juga mereka tuh butuhnya tuh yang bener-bener spesifik banget gitu. Misalnya pengen ke sini ya udah portofolionya dikasih ya sesuai sama fieldnya gitu. Kalau nggak nyambung tuh ya itu tadi, mereka nggak bisa bayangin, kayak kamu akan diragukan juga lah, kamu sanggup nggak sih ngerjain yang kayak gini gitu. Terus tadi ngomong-ngomong, Ton itu sempet mau resign tapi ternyata di layoff sama kantor lamanya. Intinya tuh gini, kita juga udah research ya gimana sih kalau misalnya kita mau jadi full time ilustrator yang freelance, jadi beneran resign dari kantor gitu. Nah, kita juga sempat cari-cari tahu, dan katanya tuh kita at least harus pegang uang sebesar 6 bulan gaji kita di kantor. Jadi kita harus siapin itu untuk biaya hidup kita selama 6 bulan ke depan kalau kita udah resign gitu. Ini sih buat orang-orang yang pengen resign dari kantor dan memulai usahanya sendiri dalam ilustrasi ya. Jadi sebenarnya juga pertimbangannya itu banyak banget ya. Maksudnya waktu kita mau keluar dari zona nyaman itu tetap banyak banget yang kita perlu siapin, karena kita juga harus nyiapin kayak dana darurat. Terus juga kalau misalnya kegagalan tuh pasti ada. Kita nggak takut, tapi kita takutnya tuh dengan cara karena kita udah mempersiapkan gitu. At least sepahit-pahitnya gue masih bisa makan nih gitu. Dalam waktu yang ada ini, misalnya dalam waktu 6 bulan itu, kita udah harus fokus, udah tahu goalnya mau kemana, portfolio apa aja yang harus disiapin, sampai kita mau arahnya tuh masuknya kemana gitu. Jadi 6 bulan itu nggak terbuang sia-sia. Itu mungkin bisa mulai latihan tuh dari pas masih ngantor gitu ya, kayak malah aku juga nyaranin gitu buat temen-temen yang mungkin di sini masih ngantor gitu, nggak apa-apa, maksudnya bisa sambil nyambi ngantor sambil belajar juga skill itu sebelum bener-bener mantep nih, bisa kayak gue udah bisa mandiri nih. Ya, karena lumayan lama untuk mupuk skillnya ya, lumayan lama untuk belajar fundamentalnya, untuk tahu gimana cara gambarnya dan ngedapetin semua hal-hal yang tadi kita udah sebutin itu tuh waktunya cukup lama, nggak yang kayak 1-2 hari atau seminggu kita langsung bisa semuanya. Jadi dicicil pelan-pelan, nanti kalau misalnya udah mantep baru siapin, misalnya mau resign dari kantor, siapin tadi 6 bulan gaji dan portfolionya. BTW, tapi yang dari tadi kita ngomongin kantor tuh maksudnya bukan untuk orang-orang yang udah kerja di studio game atau artis gitu sebagai artis. Tapi misalnya kerja kantoran sebagai pekerja kantor biasa nggak gitu. ada hubungannya sama art atau emang ya beda fieldnya lah, tapi gue pengen keluar nih dari sini, gue pengen fokus ke ilustrasi. Nah, setelah itu juga kita harus research nih yang ketujuh, apa yang cocok buat diri kita. Jadi selain yang kita suka, pikirin juga mungkin kayak ini cocok nggak ya buat aku tuh lebih cocok kerja di studio, maksudnya pergi ke studio itu atau bener-bener full time sendiri di mana aja. Di sini kenapa aku juga selalu garis bawahin research tuh, karena ini researchnya penting banget gitu. Kayak waktu kita apply ke studio gitu, plus minusnya kita kerja studio itu apa, value tiap orang tuh kan beda-beda kan. Misalnya emang aku suka pergi ke kantor gitu, aku seneng ketemu sama teman-teman di kantor untuk kerja bareng, aku lebih suka suasana kerja di kantor. Atau mungkin ada juga yang kayak gue kurang suka nih kerja di kantor, gue bosenan gitu, gue lebih suka kerja di luar kantor gitu, misalnya kayak freelance lah jatuhnya, kayak kafe, atau mungkin gue lagi pengen kerja di rumah atau gimana gitu. Nah, itu perlu di research juga. Nah, terus juga plus minusnya tuh apa gitu, kerja di sana tuh di industri kayak gini tuh plusnya tuh ini, tapi dicari juga minusnya tuh apa, karena tetap akan ada tuh plus minusnya. Dari situ nanti dari pertimbangan itu baru kamu akan ngerasa kayaknya emang gue cocok banget nih untuk ke industri yang ini. Kayak gitu tadi pilihannya, bisa kerja di studio yang emang butuh ilustrasi kayak studio game, studio film, studio banyak deh. Atau jadi freelancer. Freelancer itu bisa misalnya masuk agency, bisa juga ambil project-project pribadi. Atau enggak misalnya ngambil project kayak di website-website yang emang ngejual jasa freelance gitu, kayak Fiverr gitu bisa contoh, atau Upwork gitu. Kamu jual jasa di situ tuh bisa-bisa aja gitu.
Tapi sebenarnya pun juga nggak masalah, pokoknya tempat-tempat kayak gitu bisa dicobain biar ngerti juga rasanya, oh freelance di sini tuh rasanya kayak gini ya gitu, karena emang tetap beda-beda lah Dan gitu. itu salah satu hal yang nambah jam terbang kamu nantinya Hmm. gitu. Karena dulu aku pun dari 2018 tuh mulai jadi ilustrator, yang jadi full time ilustrator setelah resign dari kantor. Itu aku meniti pelan-pelan banget, kayak belajar watercolor dari YouTube, terus juga belajar bikin merchandise, belajar cara jualannya, belajar personal branding juga itu penting gitu. Belajar gimana cara masarin produkku, masarin diriku, masarin karyaku gitu, karena itu salah satu hal yang penting juga selain kamu skillnya udah ada. Ya selain skill teknis gambar, nah tadi skill set tadi itu ternyata itu penting banget dan iya. itu kita pakai tiap hari. Sebenarnya sama aja kayak perusahaan pada umumnya ya. Setiap perusahaan itu nggak mungkin nggak ada yang namanya marketing team, ya kan? Nah, kalau misalnya kita bekerja untuk diri kita sendiri, belum punya karyawan, yang marketing diri kita siapa selain kita sendiri juga Yes, gitu betul. kan. Gimana orang bisa tahu karya kita, gimana orang mau ngebeli karya kita atau memakai jasa kita kalau misalnya nggak ada yang tahu kita gitu. Yes, betul. Jadi ya kita adalah marketing untuk diri kita sendiri. Makanya kenapa sekarang tuh banyak banget yang bilang personal branding kan penting. Nah, personal branding tuh banyak caranya ya, nggak harus jadi content creator kan. Yes, tapi itu salah satunya tuh bisa juga jadi content creator Ya, tuh bisa. atau misalnya kayak aktif di LinkedIn, atau sering ngasih tips ke orang, atau kayak rajin ngepost atau gimana segala macam, itu caranya banyak banget. Ngomong-ngomong soal personal branding tuh di sini juga kita nge-encourage buat teman-teman juga belajar juga cara pakai sosial media yang emang bersahabat buat artis gitu. Jadi kalau bisa ya benar-benar manfaatin juga gitu, kayak platform-platform yang emang kita bisa nge-share apa yang kita suka tentang ilustrasi atau nge-share gambar yang kita lagi buat gitu. Nah, di situ juga proses kita untuk nge-marketingin diri kita juga gitu biar orang-orang tuh tahu kita tuh siapa. Dan manfaatin juga sosial media mungkin yang lagi tren sekarang apa, yang algoritmanya tuh masih baru. Ada juga beberapa platform tuh nggak gitu bersahabat sama artis tuh ada gitu, makanya itu emang harus di kalian cari tahu gitu. Tapi juga tetap harus yang emang buat kita nyaman gitu. Aku dulu pertama kali nyamannya adalah bikin post doang di Instagram misalnya. Ya udah, aku akan fokus di situ aja. Terus lama-lama aku belajar bikin konten, gimana sih suka dukanya ngedit video. Nah, habis itu udah sering ngepost video, oh ternyata udah belajar nih, jam terbangku udah nambah, aku udah mulai bisa, oh caranya kayak gini gitu. Terus merambah lagi ke video yang lebih panjang, ngepost di YouTube gitu. Itu tuh bener-bener kayak step by step gitu loh, nggak bisa semuanya kayak kita langsung seabrek kita kerjain semuanya, karena itu yang ada nanti kamu jadi kayak overwhelmed, jadi capek, langsung nyerah jatuhnya. Nah, start Gitu. dari yang dikit-dikit dulu aja, apa yang kita suka gitu, kayak tadi yang atau apa yang sosial media tadi mungkin bisa start tadi kayak tadi udah bilang juga. Start dari yang kecil-kecil dulu, dicobain dulu. Kalau misalnya emang outputnya bagus ya lanjutin gitu. Tapi emang tetap konsisten itu penting gitu. Mau outputnya kayak apa, tapi yang penting terus aja itu konsisten aja gitu. Betul, karena dari situ kita pasti belajar sesuatu. Oke, lanjut. Abis itu ada social skill. Ini penting banget karena kalau misalnya kita nanti jadi freelancer atau kita juga di kantor, di studio gitu, kita butuh banget yang namanya social skill yang bagus. Dan introvert bukan alasan, karena Ton dulu juga introvert. Yes, aku tuh start dari sampai sekarang pun sebenarnya introvert, cuma gimana ya, maksudnya aku harus keluar dan belajar untuk bisa lebih dari ini gitu, maksudnya Berkembang. iya berkembang gitu. Kalau misalnya aku stay kayak gitu terus ya udah aku gak akan berkembang kemana-mana. Aku akan stay di situ aja gitu loh. Dan aku ngerasa banget gitu, aku ngerasa kayak ini kekurangan banget kalau aku nggak belajar ini social skill, atau intinya kalau social skill ini kalau misalnya aku nggak belajarin aku nggak akan punya banyak teman. Secara sosial tuh jadi awkward, jadi aneh gitu. Dan di situ ketika aku ngerasain itu, maka di titik itu juga aku harus belajar gimana caranya bisa jadi orang, intinya sih sebenarnya lebih ke orang yang lebih baik lah, at least ngobrol sama orang tuh nggak awkward, jadi bisa juga gitu. Kayak dari kekurangan aku rasain tadi itu yang ngerasa aku jadi kayak wah aku harus belajar banget nih social skill gitu.
Dan itu penting banget saat nanti kita ngadepin klien kalau misalnya kita kerja untuk diri kita sendiri ya. Betul. Nggak ada yang namanya admin untuk ngechatin klien, itu semua kita semua yang megang. Dan kalau misalnya kita aneh, jutek, judes, klien juga males gitu guys. Dan ini kan klien tuh kan beragam ya. Yang kita rasain tuh dulu mungkin di awal mungkin klien yang sesama teman lah gitu, jadi bukan yang formal atau gimana gitu. Nah nanti juga ada nanti suatu saat waktu kita ngalamin ketemu klien yang brand gitu. Nah cara ngomong sama brand pun juga gimana nih biar tetap asik dan juga sopan dan jelas juga gitu. Nah itu kan butuh social skill gitu, itu penting banget. Nah, karena kayaknya nih podcastnya udah kepanjangan nih, kayaknya tentang fundamental kita akan bahas di video selanjutnya aja kali ya secara singkatnya gitu. Sebenarnya sih kita buka kelas fundamental, tapi nanti kita akan kasih gambaran kasarnya gimana sih fundamental untuk ilustrator gitu, untuk visual arts, untuk gimana cara mulai untuknya banyak banget. Gimana memulai latihan skill ilustrasi, apa sih? Gimana punya fondasi untuk menjadi seorang ilustrator, nah gitu. Ya, fondasi di sini tuh ibaratnya rumah kan punya fondasi yang kuat, ya rumah akan kokoh kan. Mau kena angin, mau kena hujan, mau gimana pun segala akan tetap bagus lah gitu. Nah itu sebenarnya analoginya tuh mirip kayak ilustrasi gitu. Mau style kayak apapun, kalau fondasinya kuat, gambarmu tuh akan solid, tuh akan tetap kelihatan bagus lah gitu. Ya, gitu. Jadi pahamin dulu nanti fundamentalnya, baru habis itu belajar gimana berkarir di bidang ini gitu. Karena emang persiapannya cukup banyak waktu itu yang kita siapin gitu. Karena ya itu tadi, ya kita ngeri-ngeri sedap ya namanya freelance, nggak ada yang pasti. Ya. Kadang kita bisa dapat uangnya cukup lumayan, kadang juga ya udah gitu lempeng. Apalagi kalau misalnya kayak lagi nyiapin portfolio itu ya nggak bisa ada pemasukan sama sekali karena fokusnya di situ doang gitu. Yes, makanya kayak itu perlu banget, kalkulasi itu perlu, persiapan itu harus matang banget. Tapi nggak perlu takut kalau misalnya kamu udah ngelatih, udah manage waktunya, dicicil gitu, nggak yang kayak langsung seabrek langsung dilakuin semuanya, pasti bisa karena ya namanya sedikit-sedikit menjadi bukit lah ya kayak. Ya itu bener banget, karena juga yang tadi yang poin pertama itu tadi yang kita udah sebut tadi, kita harus cinta dulu. Ketika kita udah cinta, kita apa aja tuh kita bisa lakuin gitu, kita energinya bisa lebih gitu untuk ini gitu, dan dari situ akan menumbuhkan rasa percaya diri dan percaya sama diri kita sendiri juga gitu. Oh gue bisa gitu, gue bisa kok, ini hal yang gue cintain dan gue bisa ngasih energi yang lebih untuk dan ya investasi yang lebih untuk ini, dan aku yakin aku bisa gitu. Ya kurang lebih kayak gitulah. Kalau misalnya kamu ada gagasan lain, pemikiran lain, atau kayak tambahan-tambahan, atau kayak harusnya kayak gini kak, silakan drop di komen, oke? Ya kalau misalnya mau ada nanya juga, nanya pengalaman kita apa yang buat di share lagi ke kalian gitu, buat nambah wawasan, terus juga aja di komen. Kita akan sering-sering live juga di TikTok atau Instagram, jadi jangan lupa follow ini. Thanks for watching. See you on the next video.